Salam kedamaian. Bersama dengan tim ibadah online GKJ Gumulan, khususnya bagi warga dewasa, kami haturkan kekuatan sabda Tuhan. Sarasehan pada saat ini adalah sarasehan warga dewasa, menggunakan materi yang dibuat oleh bidang PWG Klasis Klaten Timur 28 melalui buku Mustikaning Wanito. Bersama di nomor ke-9 di bulan September dengan judul Budaya Literasi. Mari bersama kita menyiapkan hati memasuki sarasen pada saat ini. Mari bersama kita ungkapkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Ketika Engkau mendidik kami, Engkau menuntun kami ke jalan kebenaran-Mu. Kami yakin Engkau Tuhan yang berkuasa melalui kekuatan akan pembelajaran yang Engkau berikan. Melalui setiap pembacaan Alkitab, melalui setiap pengajaran, melalui setiap didikan yang dari Engkau, kami bertumbuh dalam iman percaya kami. Dan pada saat ini Tuhan memahami kekuatan akan sabda Tuhan. Kami memberi diri di dalam sarasehan, memahamkan akan indahnya satu tuntunan didikan melalui Alkitab yang Engkau berikan bagi kami. Untuk itu kami haturkan sarasehan kami dari awal hingga akhir dalam kuasa berkat-Mu. Percaya kuasa Roh Kudus yang hadir dalam hati dan diri kami, menuntun kami memahami kehendak-Mu, memahami akan perjalanan kehidupan baru, dan kami menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan kami haturkan di dalam keberadaan kami dari
GKJ Gumulan ataupun mereka yang ada di dalam ibadah di rumah masing-masing dalam Sarasehan pada saat ini. Kami yakin Engkau menuntun kami di dalam makna pencerahan yang dari Engkau. Di dalam kerendahan hati untuk setiap kekurangan dan dosa, sungguh Tuhan kami mohon pengampunan. Kami haturkan keberadaan kami, Sarasehan kami dan seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom Mbak Bejo. Shalom. Shalom Bu Ninil Bejo. Hari ini dari Studio 1 GKJ Gumulan. Teman-teman, saudara-saudara kita dari kelompok Sarasehan mana ini? Mojayan. Mojayan, ya. Dari kelompok Mojayan bersama kita akan mencermati kekuatan sabda Tuhan di bulan September ini. Untuk itu mari bersama kita membaca 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 hingga 17. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 hingga 17. Saya akan membacakan ayat yang ke-15, nanti Pak Bejo 16 dan Bu Ninil Bejo 17. Mari bersama kita mencermati. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan zaman sekarang sulit menemukan anak yang suka membaca. Betul enggak ini kalimat ini Pak Bejo? Menurut pengalaman penglihatan saya, khususnya keluarga saya, memang tidak pernah aku melihat anakku baca buku. Tapi kalau baca HP gitu sering. Oh gitu ya. Ya sukanya apa kalau tidak membaca biasanya anak sekarang? Lebih suka apa kalau tidak membaca? Nonton. Iya menggunakan matanya untuk nonton gitu. Anak kita suka mendengar daripada membaca. Begitu. Kemudian anak kita yang sudah mahasiswa, kira-kira juga apakah tidak suka membaca? Dia suka membaca saat ada tugas dari dosennya. Setidaknya untuk mahasiswa bacaan wajib ya, bacaan wajib. Oke. Nah, sekarang di era digital, apakah juga ketika tadi membuka HP, kemudian membuka laptop, membuka komputer, kira-kira juga ini mereka membaca enggak ya? Dari HP, dari tab atau dari laptop atau dari komputer itu menurut penjenengan kira-kira mereka membaca enggak ya? Mungkin kalau beritanya up to date gitu, mungkin mereka baru baca. Tapi kalau beritanya dianggap sudah usang atau apa gitu, mungkin nggak dibaca. Gitu. Kalau saya begitu Bu. Tergantung trennya, ini menarik untuk dibaca, harus dicermati gitu. Atau ada yang membaca status itu. Iya. Ya setidaknya membaca. Tetapi saya kira kalau setidaknya membuka HP, kita membaca Alkitab gitu bisa ya. Bisa. Bapak Ibu mungkin juga membuka HP, silakan bisa membaca Alkitabnya. Ya, kalau kita mencermati satu gambaran melalui survei program for International Student Assessment PISA di tahun 2018 yang dirilis 3 Desember 2019, studi ini menilai 600.000 anak yang berusia 15 tahun dari 79 negara. Membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains. Untuk kategori membaca, Indonesia berada di peringkat 74. Ini 6 dari bawah. Aduh. Kemudian peringkat yang pertama itu negara Cina, Singapura, Makau selanjutnya. Dan Finlandia yang sering
dijadikan percontohan sistem pendidikan ada di peringkat yang ke-7. Kemudian juga melalui studi PISA, Indonesia ranking 62 dari 70 negara. Aduh ini penelitian PISA menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia. Kategori yang lebih rinci performa membaca saja juaranya tetap Singapura, Kanada, Hong Kong dan Finlandia di urutan yang keempat. Indonesia ada di urutan 44. Kemudian juga CCSU merilis peringkat literasi negara dunia pada tahun 2016. Pemeringkatan perilaku literasi berdasarkan indikator kesehatan literasi negara, perpustakaan, surat kabar, pendidikan dan ketersediaan komputer. Dan ternyata Indonesia urutan 60 dari 61 negara yang disurvei. Dari bawah ya. Nomor 1 Finlandia, disusul Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Swiss, Amerika Serikat dan Jerman. Oke, dan kalau kita melihat jelas bahwa peringkat Indonesia tentang literasi ada di level yang bawah. Pak Bejo sebagai seorang guru sedih enggak seperti itu? Saya sih enggak sedih juga. Tapi pilu gitu ya. Karena ya memang kenyataannya begitu. Anak dikejar-kejar untuk membaca juga sulit ya zaman sekarang. Dia lebih asik dengan gadgetnya. Iya, betul. Ini sangat berbeda dengan generasi yang semakin tua gitu ya. Kalau kita melihat generasi yang semakin sepuh itu semakin dekat dengan buku, terus ke yang mudanya semakin tidak dekat dengan buku. Mari bersama kita belajar tentang budaya literasi. Apa literasi itu? Literasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis. Secara etimologis, kata literasi berasal dari bahasa Latin literatus, artinya orang yang belajar. Kata literasi sangat dekat kaitannya dengan membaca dan menulis. Adapun tujuan literasi adalah menambah wawasan atau pengertian melalui membaca. Memampukan orang menerima inti berita, menjadikan orang kritis, menambah kekuatan pribadi dan sebagai sarana memanfaatkan waktu. Di era digital ini buku tidak hanya berupa lembaran-lembaran kertas saja, tapi juga ada buku digital atau e-book. Maka seharusnya anak muda suka membaca buku karena e-book itu ada di smartphone, di tablet atau di komputer. Dan kalau kita mencermati tradisi suka membaca dan menulis, dapat kita lihat saat mencermati perjalanan umat Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita melihat di zamannya Nabi Musa. Nabi Musa menulis semua kehendak Tuhan seperti di dalam firman-Nya di Keluaran 24 ayat yang keempat. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Juga bila kita perhatikan Alkitab kita ditulis oleh beragam penulis. Seperti para nabi, para raja, para rasul, dan siapapun yang dipilih oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita mencermati di dalam Injil, Tuhan Yesus juga sering dikisahkan membaca bagian dari Alkitab sebelum mengajar di bait Allah. Maka tak ayal kita melihat Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan Alkitab. Oleh karenanya bagi kita umatnya untuk dekat dengan Alkitab dan membaca semua sabda Tuhan sebuah panggilan. Ya, Lukas 4 ayat yang ke-16 mengatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kita melihat gambaran ini juga
Kalau tadi kita membaca gitu, Tuhan Yesus yang membaca, sekarang 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 hingga 17. Dalam bacaan kita saat ini menuntun para orang tua mengenalkan sabda Tuhan kepada anak-anak mereka. Bagaimana anak-anak menerima didikan dan membaca bagian dari Alkitab menjadikan anak-anak semakin mengenal Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Gambaran kehidupan Timotius gitu ya, kita belajar pada saat ini. Melalui sabda Tuhan itu kita mengetahui bagaimana Timotius mengenal sabda Tuhan. Apakah itu dibacakan orang tuanya atau dibaca sendiri sabda Tuhan, Alkitab memberikan kepada kita makna sebuah pembelajaran. Karena ayat selanjutnya menuntun kita memahami bahwa membaca dan belajar sabda Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana dengan kita saat ini? Membaca Alkitab, membacakan Alkitab selalu tentunya ada. Sekalipun zaman semakin maju, tetapi budaya literasi kiranya senantiasa ada dan kita wariskan kepada anak cucu. Nah, jadi kalau kita mencermati tadi zamannya Nabi Musa menulis membacakan kitab. Kemudian zamannya para nabi, zamannya Tuhan Yesus, zamannya Timotius gitu. Nah, sekarang kita mau mempergumulkan tentang zaman kita, zamannya anak-anak kita gitu. Kita masuk diskusi gitu. Saya akan membacakan yang nomor 1. Menurut saudara, mengapa ada orang yang suka membaca buku dan banyak orang yang tidak suka membaca buku? Tadi Pak Bejo, kok tadi tidak suka membaca buku? Kenapa? Zaman sekarang dengan zaman dahulu memang sangat beda ya. Kalau zaman dulu memang belum ada kemudahan-kemudahan. Tapi kalau zaman sekarang, anak dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Jadi daripada anak itu membaca buku, harus membawa buku yang besar misalnya, mendingan dia membawa HP yang sangat ringkes, praktis. Jadi menurut saya bukan kesalahan anak, memang karena teknologi yang menolong kita untuk memudahkan anak untuk mencari informasi. Tidak harus secara langsung membaca buku ya, tapi bisa membaca dari itu tadi, smartphone tadi. Iya, berarti sebenarnya membaca buku masih sebagai sebuah alternatif. Adapun membaca lewat smartphone itu masih dimungkinkan. Ya. Bu Ninil termasuk suka membaca buku kah? Dulu iya Bu. Sekarang sudah ada HP itu mendingan baca di HP aja. Iya begitu. Iya, kalau kita melihat memang beragam pribadi ya, kita nggak bisa menyalahkan. Ada orang yang suka membaca karena memang dia dilatih, dididik sejak kecil. Ada yang suka membaca karena memang dia mungkin tipe penyendiri yang suka dengan dunianya membaca. Ada yang lebih suka dengan tidak hanya membaca tapi audio visual gitu. Jadi mencermati lewat tampilan tayangan gitu nggih. Jadi ya lebih menarik. Jadi kalau sekarang sistem daring itu lebih bisa dipahami. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat tadi, bukankah negara-negara yang maju, yang teknologinya juga maju itu tingkat membacanya tetap tinggi loh ya? Iya toh? Iya. Katakanlah smartphone kita dari mana? Tanpa nyebut merek ya. Dari Jepang, dari Korea, dari Cina. Lah orang Jepang, orang Korea, orang Cina tetap suka membaca buku ya. Kita malah suka smartphone-nya gitu. Nah, kemudian juga budaya yang mereka lestarikan meskipun teknologi berkembang, mereka tetap melakukan membaca. Iya. Jadi kalau ada di film-film, di drakor gitu ya, di kereta, di bis, itu mereka buka buku, mereka baca gitu loh. Kalau di Indonesia main TikTok. Ya, harap maklum, tetapi tentunya tugas kita para orang tua setidaknya
suka membaca buku yang adalah firman Tuhan, Alkitab gitu nggih. Maka kita tetap membaca buku Alkitab ataupun buku yang lebih menarik untuk anak-anak supaya ya mau tidak mau yuk tetap orang harus membaca gitu nggih, dengan beragam cara. Oke, nomor 2, nyuwun tulung Pak Bejo. Dibaca ini. Iya. Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang suka membacakan dongeng untuk anak-anak sebelum tidur? Mengapa demikian? Ini waktu kecil mestinya, waktu anak-anak masih kecil masih belum bisa membaca sendiri. Kira-kira Pak Bejo termasuk kategori yang orang tua yang suka membacakan dongeng untuk anak-anaknya? Atau mendongeng? Jujur ya, aku tuh nggak pernah mendongengkan anak. Tapi ibu saya dulu sering dongengkan saya. Gitu, nge. Untuk anak saya itu tidak saya dongengkan tapi saya tembangkan. Nah, model yang bisa ditanyakan via itu. Kalau mau tidur saya tembang. Anaknya ada di sini. Nah, kalau dongeng terus terang saya kayaknya nggak pernah ya. Nggak pernah gitu. Tapi nembangke nyanyi-nyanyi sebelum tidur itu. Kalau membacakan dongeng tidak, tapi membacakan Alkitab kira-kira waktu kecil? Ya, membacakan Alkitab iya. Mengajarkan saat untuk, anak belum mudeng ya, saat betul, anak belum mudeng tentang Alkitab, memang saya harus mengajarkan gitu ya. Cerita tentang Tuhan Yesus itu saya ceritakan. Tapi kalau anak sudah mudeng, udah bisa membaca sendiri ya saya suruh sekolah minggu aja. Ikut sekolah minggu atau ikut PA remaja, saya anjurkan begitu aja. Iya, mungkin ada jawaban yang berbeda dari Bapak Ibu yang lain gitu. Karena saya memiliki 2 pengalaman yang berbeda, 2 anak dengan 2 pengalaman gitu. Ketika anak yang pertama memang suka membaca, jadi dia suka dibacakan buku, bahkan koleksinya koleksi H.C. Andersen gitu. Buku-buku itu bahkan ketika ada Alkitab untuk anak-anak ya, ada Alkitab untuk balita gitu kan. Sebenarnya kita bisa mendongengkan ceritanya Nabi Nuh. Kan anak-anak suka melihat gambar-gambar yang hewan-hewan yang masuk ke perahu Nabi Nuh gitu ya. Kemudian ceritanya Nabi Yunus juga menarik. Kemudian ceritanya Tuhan Yesus gitu ya, cerita Natal. Kemudian Tuhan Yesus sebagai gembala gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dongeng, di satu sisi memang sebuah kekuatan sebenarnya ya, membuat imajinasi anak itu dengan dibacakan dia akan suka membaca. Jadi ini mungkin karena orang tuanya tidak suka membacakan, jadinya anaknya nggak suka membaca ini ya. Ya ada satu lingkaran demikian gitu. Tapi tentunya setiap kebiasaan berbeda, mungkin caranya berbeda, tetapi dongeng-dongeng saya kira yang umum anak-anak paham dan cerita-cerita bahkan kisah di Alkitab anak-anak juga tidak akan ketinggalan gitu nggih. Oke, yang ketiga silakan Bu Ninil. Kalau memberi kado, apakah Bapak atau Ibu pernah memberi kado sebuah buku? Mengapa demikian? Ceritakan pengalaman itu. Kalau saya jujur belum pernah Bu memberi kado. Buku itu belum pernah, tapi saya pernah dulu waktu Via itu masih kecil, waktu masih TK, ada temennya ulang tahun saya kasih kado buku cerita-cerita itu loh Bu. Kan bisa buat latihan membaca juga yang ada gambar-gambarnya itu mungkin lebih menarik buat anak-anak TK itu. Ya. Sesuai usianya. Iya. Pak Bejo pernah memberi kado kepada anak, kepada teman atau siapapun sebuah buku? Jujur, belum pernah. Pernah mendapat kado sebuah buku? Kado sebuah buku belum pernah, tapi tas sering. Oh begitu. Ya, kalau ada yang bingung memberikan kado sebuah buku, saya dengan senang hati akan menerima, menambah koleksi perpustakaan saya gitu nggih. Iya, dalam artian bagaimana kita memberikan kado, kenapa buku? Kalau tadi sesuai usia bisa menjadi sarana belajar ABC. Cara berhitung gitu nggih. Kemudian cerita dongeng mewarnai bahkan ya. Ada cerita buku cerita yang bisa diwarnai anak. Kemudian kalau anak sudah remaja memberi kado dalam bentuk komik.
dalam Oh bentuk iya, novel. novel. Nah, itu lebih cocok. Iya. Kadang mereka lagi cinta pertama gitu kayak. Kemudian hadiah Sweet Seventeen-nya, buku. Aku juga lihat orangnya ya Bu, kalau nggak hobi membaca, Oh iya, Iya. betul. Iya. Jadi kalau kita memberi kado tentunya sesuai sasaran gitu ya. Jadi kalau siapapun Bapak Ibu yang ada di sana, kalau bingung memberikan kado buku kepada siapa, berikan kepada saya. Promosi. Gitu ya. Ya karena saya juga suka memberikan kado sebuah buku tertentu ya untuk sesuatu yang sangat bermakna karena itu tidak akan pernah habis gitu. Tas tadi bisa rusak nggih. Tapi kado buku adalah ilmu yang tidak akan pernah rusak. Nah, mari bersama ketika kita bicara budaya literasi, ternyata keadaan umum Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Tugas kita para orang tua dan tentunya anak-anak mungkin akan mendapat tantangan sekalipun kemudahan smartphone memungkinkan e-book bisa menjadi sarana kembali mencintai buku. Kemudian sekarang ada novel yang ditampilkan gitu nggih didaringkan. Jadi ada novel yang dibacakan atau membaca atau komik lewat model-model webtoon gitu nggih ya. Itu jadi kemungkinan semoga Indonesia semakin dekat dengan literasi dan itu adalah sebuah kekuatan. Saya kira demikian untuk sarasian kita. Nah, mengakhiri dari Duta Baca Indonesia, dari sebuah catatan Natswa, bangsa yang besar pasti menghargai ilmu pengetahuan, menempatkan buku dengan penuh kemuliaan, menjadikan bacaan sebagai bagian penting kehidupan, pondasi bagi melesatnya kemajuan. Sudah seharusnya kita bersikap serius pada literasi, menyiapkan generasi yang mencintai argumentasi. Dengan budaya membaca di atas rata-rata, sebuah bangsa punya modal untuk menjadi istimewa. Rakyatnya akan berwawasan luas dan terbuka yang tak minder dalam menghadapi dunia. Ini tantangan yang harus kita upayakan sepenuh hati bersama turun tangan untuk gerakan literasi. Sebuah kekuatan yang bersama hendak kita wujudkan dengan bangsa kita. Dan mari bersama kita mengakhiri sarasean kita. Mari bersama kita menceritakan, mengisahkan segala apa yang kita baca melalui kesaksian Alkitab kita dengan menyanyikan kasih setia Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau yang memberikan pengajaran kepada kami melalui ungkapan-ungkapan yang menguatkan kami, melalui kisah cinta kasih-Mu, melalui teguran-Mu, melalui nasihat-Mu, melalui didikan-Mu, sehingga kami menjadi seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur melalui kesaksian Alkitab, melalui para nabi, melalui para rasul, melalui siapapun yang Engkau pakai menulis Alkitab, bahkan melalui kisah perjalanan kehidupan Tuhan Yesus,
Sungguh Tuhan, kami mengenal Engkau. Bahkan kami hidup dalam cinta kasih-Mu dan kami senantiasa menceritakan cinta kasih itu. Biarlah melalui kisah yang ada menuntun kami hidup baru. Melalui kisah cinta kasih-Mu kami boleh menyatakan kehidupan baru bagi orang lain dan bisa Engkau pakai sebagai sarana kehidupan baru bagi orang lain melalui kesaksian kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dekat dengan Engkau melalui pembacaan Alkitab, melalui ketekunan kami menelitinya dan terlebih mewujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Demikian juga Tuhan memahami indahnya akan wacana yang ada tidak hanya melalui Alkitab, tetapi melalui buku-buku yang memberikan pengertian, buku-buku yang menjadikan mereka, anak cucu kami memiliki pengetahuan, kepandaian, hikmat. Sungguh Tuhan kami yakin. Untuk itu memahami gerakan literasi, mampukan kami tidak hanya bersama dengan kaum keluarga, tapi bersama dengan bangsa Indonesia. Sebuah gerakan menuju akan kebangkitan lagi semangat anak-anak cucu-cucu kami ada di dalam kebaikan, di dalam membaca, di dalam menulis, di dalam mengekspresikan diri mereka. Untuk itu Tuhan, di era digital ini, di antara kemajuan teknologi yang ada, biarlah tidak memudarkan akan budaya literasi yang ada di bangsa ini, sekalipun ada di dalam kemajuan kemudahan yang ada. Bersama dengan negara-negara di dunia, mereka yang lebih maju, mereka yang senantiasa belajar, demikian juga kami adanya. Mampukan kami senantiasa merendahkan hati untuk belajar, dan terus belajar. Demikian juga Tuhan, kami haturkan kehidupan keluarga kami. Di dalam makna pembelajaran yang dari Engkau, mempercayakan hidup dalam kuasa berkat-Mu. Syukur kepadamu untuk kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu. Bahkan syukur kepadamu Tuhan untuk Sarasen pada saat ini, baik kami yang ada di gedung gereja ataupun saudara-saudara kami yang ada dimanapun mereka, dari rumah masing-masing ataupun mereka yang bisa mengakses siaran online ini. Kami yakin kuasa berkat-Mu, cinta kasih-Mu, kemurahan tangan-Mu senantiasa ada pada mereka. Bahkan kami mohon tim ibadah online GKJ Gumulan yang menjadikan sarana Sarasen ini ada, kiranya juga Tuhan memberkati. Berkati kami di dalam agenda Sarasen selanjutnya dalam kuasa berkat-Mu. Memberi diri di dalam kekurangan, kami mohon pengampunan dan sempurnakan kami dari hari lepas hari. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian Sarasen pada saat ini. Kiranya apa yang menjadi percakapan pergumulan kita pada saat ini senantiasa bermanfaat. Salam sehat dan penuh kebahagiaan bagi saya, saudara, dan kita semua. Terima kasih. Matur nuwun Bu Ninil Bejo, matur nuwun Pak Bejo. Silakan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.